Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz ja'alanal baita masabata lin-nasi wa amnaw wattahizu min maqami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'ani sujud. Dan ingatlah tatkala telah kami jadikan rumah itu tempat berhimpun bagi manusia. Di dalam ayat ini disuruh mengingat kembali bahwasanya Allah Ta'ala telah menyuruhkan kepada Ibrahim berjadikan rumah itu, yaitu Ka'bah atau Masjidil Haram, menjadi tempat berhimpun manusia, yaitu tempat beribadah dari seluruh manusia yang telah mempercayai keesaan Allah, supaya mereka dapat berkumpul ke sana mengerjakan haji setiap tahun, sebagaimana yang dijelaskan pula di dalam surah Al-Hajj, dan tempat aman sekalian dari tempat berkumpul seluruh manusia mengerjakan ibadah. Tempat itu pun dijadikan tempat yang aman sentosa. Di dalam surah Ali Imran 97 kelak akan dijelaskan sekali lagi bahwa barang siapa yang masuk ke pekarangan Masjidil Haram itu terjaminlah keamanannya. Bukan saja manusia, bahkan juga binatang-binatang perburuan. Oleh sebab itu, disebut juga dia tanah haram atau daerah dihormati. Demikianlah peraturan menyucikan tanah itu yang dimuliakan oleh Nabi Ibrahim telah dipelihara turun-temurun oleh bangsa Arab, terutama oleh penduduk yang berdiam di dalam daerah itu, walaupun dalam masa-masa mereka telah bertolak kepada menyembah berhala. Dan jadikanlah sebagian dari makam Ibrahim menjadi tempat sholat. Di sini tersebutlah pula suatu tanda sejarah yang amat penting, yaitu makam atau makom Ibrahim. Banyaklah bertemu hadis-hadis dan riwayat tentang makom Ibrahim itu. Di dalam hadis-hadis yang sahih ada tersebut yang menunjukkan bahwa makom Ibrahim, yang berarti tempat berdiri Ibrahim, ialah sebuah batu tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika beliau membangun Ka'bah. Bila mana bertambah tinggi dinding Ka'bah itu, datanglah Ismail putranya mengantarkan batu-batu bangunan ke tangan beliau, dan naiklah pula Ismail ke atas batu itu. Demikian riwayat Bukhari. Menurut sebuah riwayat dari Ibnu Abbas, dahulu batu makam Ibrahim itu termasuk menjadi dinding Ka'bah. Menurut suatu riwayat dari Al-Baihaqi dari Abdul Razak, Umar bin Khattablah yang membawa batu itu dari Ka'bah dan membinanya di tempat tersendiri. Menurut Ibnu Abi Hatim dari hadis Jabir, ketika Rasulullah SAW mengerjakan haji dan tawaf, di antara yang mengiringkan beliau ialah Umar bin Khattab. Sesampai di makom itu, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, makom Ibrahim? Rasulullah menjawab, ya. Menurut hadis yang dirawikan oleh Muslim, setelah selesai beliau tawaf, lalu beliau sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim itu. Di dalam ayat 97 surah Ali Imran kelak akan lebih jelas lagi keistimewaan makom itu. Dikatakan bahwa di sana terdapat ayat atau tanda yang nyata, yaitu makom Ibrahim. Jarak di antara zaman Muhammad SAW dan zaman Ibrahim telah berlalu beribu tahun, tetapi ayat atau tanda bukti masih ada. Itulah makom Ibrahim. Menurut suatu riwayat dari tabi'in yang terkenal, Mujahid, yang dikatakan makom Ibrahim itu ialah seluruh pekarangan Masjidil Haram itu. Maka teringatlah kita tentang usaha Raja Saud dari Saudi Arabia pada tahun 1958 merombak dan memperbesar Masjidil Haram
yang menurut bentuk maketnya yang baru terpaksa letak makam Ibrahim digeser. Tetapi ulama-ulama Mekah tidak mau makam Ibrahim digeser. Rupanya pihak kerajaan berpegang pada pendapat Mujahid dan ulama-ulama mempertahankan tradisi di dalam rangka memperluas tempat tawaf mengelilingi Ka'bah pada bulan Rajab 1387 atau 1967 Masehi. Raja Faisal Ibnu Abdul Aziz telah merombak bangunan yang melingkungi makam yang lama lalu menggantinya dengan satu bangunan kecil memakai keranda tembaga. Di dalamnya beliau lindungi dengan keranda kaca pembesar sehingga batu makam itu telah jelas kelihatan. Di zaman raja-raja yang dahulu rupanya di bekas jejak kaki Nabi Ibrahim tempat beliau berdiri itu telah diberi pertanda dengan perak sehingga bekas telapak kaki itu lebih jelas kelihatannya.